Shalom saudara, welcome to Gibeon Church. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, kita akan baca ayat fotum kita hari ini yang terdapat dalam 1 Petrus pasalnya kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu dan di ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Kita baca bersama. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dialah yang maha kuasa yang selalu menyertai kita. Amin. Come on. We won't fear the battle. We won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us. You will lead the way. We have found a refuge. Only you can save. Sing with joy now. Our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now. The love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Hallelujah. Woo! Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will carry me onward with never-ending grace. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, the love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, karena kasih-Mu selalu menyertai kami. Katakan, neither height nor depth can separate us. Mari angkat suaramu dengan iman dan katakan, He who gave His Son to free us holds me in His love. Neither height nor depth, hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us holds me in His love. Come on, church, sing it out. Sing with joy now. Our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now. The love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Sing with joy now. Our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now. The love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang setia. Woo! Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kami aman di tangan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama puji Dia. Semua katakan Aman di tangan-Mu, amin. hanya di dalam-Mu sumber harapanku. Dan ku
Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ketiga. Saya akan membaca pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Ada berapa pribadi dalam kealahan itu? Ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidup. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya sama dalam hakikatnya dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita hidup pada zaman keterbukaan informasi, sehingga apa yang kita anggap benar seringkali itu ditentukan oleh perasaan, opini, atau apa yang sedang populer. Sehingga tidak asing di telinga kita ketika kita mendengarkan diksi ini. Menurut keyakinan saya, namun iman Kristen mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kebenaran itu tidak kita ciptakan sendiri. Kebenaran itu adalah Allah yang menyatakannya. Begitu juga terkait Allah menyatakan dirinya kepada kita. Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang benar dan hidup. Kebenaran bukan diciptakan melalui apa yang kita dengar dari luar sana, tetapi bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Allah yang esa ini ada sebagai 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya berbeda, namun satu dalam hakikat dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Mereka tidak pernah bertentangan, melainkan bekerja dalam kesatuan yang sempurna. Ayat yang kita baca di atas menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran dan memuliakan Kristus. Dan Kristus menyatakan apa yang berasal dari Bapa. John Calvin pernah berkata begini, kita tidak akan pernah memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah kecuali Dia terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Kebenaran ini sangat penting di tengah dunia yang penuh dengan banjirnya informasi instan, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak memimpin kita mengikuti perasaan atau selera pribadi, tetapi menuntun kita pada kebenaran Allah yang teguh dan yang dapat dipercaya. Hanya Allah Tritunggal yang sepenuhnya sempurna dan tidak membutuhkan apapun dari manusia. Sejak kekekalan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup dalam kasih yang sempurna. Karena itu, ketika Allah mengasihi kita, kasih itu bukan sementara atau rapuh, melainkan kokoh dan kekal. Implikasinya bagi hidup dan pelayanan kita pada hari ini melalui kebenaran ini adalah ketika kita hidup di tengah dunia yang serba menuntut pembuktian diri, kita diingatkan bahwa keselamatan dan identitas kita tidak bergantung pada perasaan, tidak bergantung pada performa atau pengakuan orang lain. Di dalam Kristus kita sudah diterima dan dibenarkan. Karena itu kita melayani bukan untuk mencari nilai di hadapan Allah, melainkan sebagai respon syukur atas anugerah-Nya. Kepastian ini memberikan kita ketenangan dan keberanian untuk hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian, karena kita sudah aman, kita tidak perlu lagi mengikuti arus dunia atau bahkan menciptakan kebenaran versi kita sendiri. Kita dipanggil untuk setia, bukan untuk viral. Taat, bukan sekedar relevan. Dalam keseharian kita belajar untuk membiarkan firman Tuhan membentuk cara berpikir kita, membentuk cara kita bersikap, bahkan membentuk cara kita dalam melayani. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kita menyatakan kebenaran dengan kasih, kerendahan hati, dan dengan integritas.
Dan yang terakhir, dalam keadaan dunia yang tidak pasti ini Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita tidak bertumpu kepada keadaan yang membaik, melainkan pada Allah Tritunggal yang setia menyelesaikan karyanya. Apa yang Allah mulai, Ia akan menggenapinya. Pengharapan ini menolong kita untuk tetap setia di hari ini, meskipun hasil belum kita lihat. Kita melayani dengan mata tertuju ke depan, yakin bahwa kebenaran Allah tidak akan pernah gagal, dan hidup kita bermakna di dalam setiap rencananya. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, kebenaran telah dinyatakan kepada kita bahwa kita sudah aman di dalam Kristus. Namun mari kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apakah hati kita masih lebih mengikuti perasaan dan opini kita sendiri daripada tunduk kepada firman Tuhan? Untuk itu saya ajak kita semua mari masuk di dalam doa pertobatan. Sebab seringkali ada bagian-bagian dalam hati kita yang masih mengikuti perasaan dan opini kita sendiri daripada kita tunduk kepada firman Tuhan. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, kami datang, kami mengakui bahwa seringkali hati kami lebih dipimpin oleh perasaan, opini, dan suara diri kami sendiri daripada firman-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami menawar kebenaran-Mu demi kenyamanan, demi penerimaan, atau demi menerima rasa aman yang semu Tuhan. Terima kasih karena di dalam Kristus kami sudah aman dan diterima oleh anugerah-Mu Tuhan. Pimpin kami dalam perjalanan iman kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap kami Tuhan. Pimpin kami untuk kami bisa hidup tunduk, setia, dan senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bentuk hati kami agar kami terus semakin selaras dengan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita mau naikkan pujian ini sebagai respon kita setelah kita mendengar katekismus yang baru saja kita dengar. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Mari dengan segenap hati, biarlah ini deklarasi iman kita. Ku percaya kebangkitan, kebangkitan di dalam setiap kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Kaulah hakim, Kaulah pembela kami Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Sama-sama nyanyikan. Hakim dan pembela di salib sengsara,
bumi. Allah anak Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus setiap dosa kami. Dan Allah Roh Kudus yang selalu menjaga, menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh terima kebenaran ini. Kebenaran yang membebaskan kami, kebenaran yang memerdekakan kami. Sehingga saat ini kami boleh bawa hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang berdaulat Tuhan. Di dalam Engkau kami menemukan ketenangan. Di dalam Engkau kami merasa aman. We thank you Lord. Thank you Jesus. Bersama-sama katakan, Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku,
ada di dalam nama Yesus. Engkau berkorban bagi setiap kami Tuhan. Hadiratmu rasakan Sekali lagi katakan hanya kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan jamamu. Padamu ku berserah, kami berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu menyelamatku. Ku percaya padamu menyelamatku. sekali lagi. Ku percaya padamu menyelamatku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Jika hari ini Tuhan kami datang dengan segala pergumulan kami. Kami datang dengan segala tanpa pengharapan. Tetapi hari ini kami mau berkata bahwa hanya dekat Allah saja. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan kasih itu. Engkau bukan pemberi kasih, tetapi Engkau adalah kasih. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami atau melepas genggaman-Mu dalam hidup kami. Bahkan di lembah maut pun kami bisa berkata, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau beri buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia itu. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup di dalam keselamatan, di dalam kasih karunia yang Kau beri kepada kami. Terima kasih Tuhan buat penyembahan kami, buat setiap pujian kami yang kami naikkan kepadamu hari ini. Dan biarlah Tuhan kami serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Tetapi sebelumnya kita akan membaca satu ayat dari Galatia 2 ayat 20. Saya ajak kita semua membaca bersama-sama. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sejak kita percaya kepada Kristus, hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Amin saudara. Karena itu memberi persembahan bukanlah suatu kewajiban, bukan pembuktian iman, dan juga bukan transaksi agar kita diberkati. Tetapi kita memberi itu mengalir secara alami karena Kristus itu hidup di dalam kita. Saudara, Yesus lebih dahulu mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi kita. Kasih itulah yang mengubah hati dan motivasi kita. Dan persembahan pun lahir dan dari hidup oleh iman, yaitu kita percaya bahwa hidup kita itu aman di tangan Tuhan. Amin. Saudara dapat memberi dengan cara transfer atau melalui mesin edisi, juga scan QR, atau juga melalui amplop yang telah disediakan. Tetapi sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami
karena hidup kami ini sudah Engkau tebus Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kasih yang sudah kami alami itu biarlah juga mengalir di dalam hidup kami melalui setiap pemberian yang kami berikan. Dan biarlah Tuhan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Happy Sunday Church, kembali lagi bersama saya Melita dalam Gibeon Weekly News. Jika Anda rindu belajar dan menggali lebih dalam tentang firman Tuhan, kami menyediakan buku-buku yang berpusat pada Injil. Cek toko buku kami yang berada di lobi lantai 1 setelah jam ibadah. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini pendaftaran seluruh kegiatan Gereja Gibeon dapat dilakukan melalui Gibeon App. Silakan download Gibeon App melalui App Store atau Play Store, lalu login dan masuk ke menu event. Di sana Anda dapat melihat kalender kegiatan gereja serta berbagai event yang tersedia. Pilih event yang ingin diikuti dan lakukan pendaftaran langsung melalui aplikasi. Setelah mendaftar, Anda akan menerima QR Code melalui email yang akan digunakan untuk check-in pada hari acara. Jadi, pastikan QR Code tersebut dapat Anda simpan dengan baik. Selain itu, Anda juga dapat check-in mandiri melalui app saat sesi acara dibuka. Untuk tetap update dan tidak melewatkan kegiatan di Gereja Gibeon, segera download Gibeon App dan akses berbagai informasi yang Anda butuhkan di sana. Jika Anda memiliki kendala, Anda dapat menyampaikannya di Connect Booth. Apakah Anda sudah mendaftarkan diri dalam acara Vision Day tanggal 25 Januari nanti? Jika Anda tertarik dan rindu untuk mendengarkan semua laporan Gereja Gibeon tahun 2025, serta menyatukan hati dalam arah pelayanan Gibeon ke depannya, acara ini dapat Anda ikuti. Vision Day akan diadakan pada hari Minggu 25 Januari pukul 3 sore, bertempat di Gibeon Church Hall lantai 1. Daftar melalui Gibeon App sebelum tanggal 21 Januari. Bagi Anda jemaat baru yang ingin digembalakan di Gibeon Church, dan bagi Anda yang rindu untuk menerima baptisan air, kami mendorong Anda semua untuk mendaftarkan diri pada kelas Anda Pasti Selamat semester ini. Kelas Anda Pasti Selamat adalah proses awal bagi Anda semua yang rindu tertanam dan dimuridkan di Gibeon Church. Kelas Anda Pasti Selamat juga persiapan penting bagi Anda yang rindu untuk dibaptis. Kelas Anda Pasti Selamat akan dimulai pada hari Minggu 1 Februari pukul 3 sore di Gibeon Church. Mari segera daftarkan diri Anda karena hari ini adalah kesempatan terakhir sebelum pendaftaran ditutup. Anda dapat mendaftarkan diri melalui Gibeon App dan silakan kunjungi Connect Booth kami untuk informasi lebih lanjut. Berikutnya ada info dari Kids Ministry. Check this out. Hai parents, informasi ini untuk Anda. Puji Tuhan, seiring dengan pertumbuhan jemaat yang Tuhan percayakan kepada Gibeon Church dan hampir selesainya renovasi lantai 3 gedung gereja ini, beserta ketersediaan volunteer di Ministry Kids, maka mulai 1 Februari 2026, Gibeon Kids akan membuka ibadah Kids di jam 8 pagi.
Kami rindu anak-anak dapat difasilitasi untuk beribadah dengan baik dan mengenal Injil sejak mereka kecil. Karena itu, kami mengajak setiap parents untuk mendorong anak-anak Anda untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari siapkan anak-anak kita untuk datang beribadah dan mengalami kasih Kristus bersama Gibeon Kids. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Weekly News kali ini. Enjoy the sermon and God bless you. Nah, saudara, untuk pengumumannya luar biasa. Amen. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya ingin memberikan pengulangan sedikit tentang beberapa pengumuman ya saudara ya. Ada kabar baik. Jadi mulai Februari, saudara kalau merasa di kebaktian 10.30 ini terlalu penuh ya. Banyak yang bilang, wah parkirnya susah pastor ya. Nggak apa-apa lah ya, sedikit penderitaan untuk beribadah bersama itu adalah baik untuk kita semua, amin. Dan mungkin saudara bilang, saya tuh kepinginnya ibadah pagi tapi anak-anak saya tuh nggak bisa karena nggak ada kids ministry. Nah, kita akhirnya Februari ini membuka kids ministry untuk yang jam 8 pagi ya saudara ya. Berikan tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa sekali ya untuk volunteernya. Karena selama ini kami terkendala volunteer. Puji Tuhan setelah digumulkan tim Kids Ministry men-sharingkan vision. Dan kita merekrut volunteer-volunteer baru. Dan puji Tuhan akhirnya disetujui. Dan kita akan tahun ini akan mengadakan pelayanan kids di dalam 3 kebaktian ya. Jam 8, 10.30 dan jam 13.00 ya saudara ya. Dan kalau saudara tergerak untuk melayani di kids ya, kami membuka kesempatan bagi saudara yang terbeban juga. Tapi kalau saudara belum ikut APS ya, saudara nggak bisa melayani ya. Itulah sebabnya kami nggak ingin memanfaatkan jemaat untuk membangun pelayanan. Justru kita menyediakan semua proses ini supaya waktu saudara melayani, saudara mengerti kenapa saudara melayani. Dan juga kalau saudara ingin tergabung dalam komunitas Injil, dalam care group, saudara ingin menikah ya, saudara perlu ambil APS. Karena kalau tidak, saudara tidak akan mengerti banyak doktrin-doktrin dasar dari apa yang kita percayai. Dan Anda perlu mengikutinya supaya ini menjadi dasar dari apa yang saudara hidupi sebagai seorang Kristen. Sehingga saudara bukan jadi orang Kristen abal-abal atau Kristen abangan gitu ya saudara ya. Dan juga saya juga ingin mengumumkan setiap awal tahun di akhir bulan Januari kami mengadakan Vision Day saudara ya. Di mana kami memberikan laporan dari apa yang terjadi di tahun 2025. Metrik jemaat, demografi, apa yang menjadi highlight. Dan apa yang akan kita lakukan di tahun 2026. Dan kami juga melaporkan laporan keuangan saudara Gibeon Church secara transparan. Dari pemasukan, budget, pengeluaran dan juga pertanggungjawaban akun pembangunan kita yang masih terus berjalan saat ini. Serta presentase dari budget pengeluaran kita termasuk gaji pastoral, uang yang dikeluarkan untuk misi dan ministry, uang dari jemaat kepada jemaat, untuk jemaat, apa saja yang kami expense-kan. Jadi setiap rupiah yang kami spend di Gibeon Church ini kami laporkan secara transparan. Dan juga berapa persen dari pendapatan kita masukkan ke misi. Dan juga berapa persen masuk ke pelayanan. Pelayanan maksudnya untuk jemaat kembali gitu ya. Dan saudara make sure saudara daftar. Nanti saudara datang juga dikasih snack lagi. Ya. Jadi kami juga ingin memperkenalkan semua staff dari gereja Gibeon. Dan juga para hamba Tuhan dan juga para majelis. Bagaimana para majelis itu awam. Itu bahkan lebih banyak dari rohaniawan yang menjadi bagian dari kemajelisan kita. Sehingga waktu kita memberi keputusan, membuat keputusan, voting dan yang lain-lain itu tidak konflik of interest. Jadi semuanya ada kemajemukan dalam pembuatan keputusan. Bagi saudara yang belum tahu tentang Gibeon, kepengen mungkin ingin join the church tapi saudara tidak sure bagaimana, this is a good place untuk saudara find out more ya. Vision Day minggu depan ya, tanggal 25 Januari setelah kebaktian yang ketiga. Oke, kita masuk di dalam khotbah kita. Kita ada di dalam minggu ketiga dari khotbah berseri Reading the Times Through the Lens of Genesis. Membaca keadaan zaman dari lensa kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan bicara siapakah kita di hadapan Allah. Imago Dei. Katakan sama-sama, Imago Dei. Artinya apa? Gambar Allah. Nah, minggu lalu kita sudah melihat kehidupan dari lensa Kejadian 1.
Hari ini kita akan melihat apa maksudnya. Kita minggu lalu sempat touching this. Tapi apa maksudnya kita segambar dengan Allah dan apa implikasinya. Dan bagaimana maksudnya untuk kita menghidupi gambar Allah itu. Nah, kita akan membaca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kemudian kita akan membaca 3 ayat pertama dari Kejadian 2. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara baca yang genap, kita akan membaca bergantian. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, saudara. Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian ayat 29, 1, 2, 3, berfirmanlah Allah, lihatlah, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat segala sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kemudian kita masuk ke dalam Kejadian 2 ayat 1. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia. Ini Sabat, saudara ya. Dari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3 baca sama-sama. Lalu Allah dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya mengungkapkan agama zaman ini, saudara. Saudara, di kota metropolitan seperti Surabaya termasuk kota metropolitan yang cepat, yang kompetitif, yang penuh dengan standar sosial, yang halus tetapi sering menekan kita sering menilai diri dari angka performa, angka pencapaian, angka pemasukan, gaji, angka likes di dalam Instagram dan TikTok kita, angka dianggap, penampilan, brand diri, posisi, engagement. Dan tanpa sadar, kita mulai hidup dengan kalimat seperti ini, saudara. Kalau aku bernilai, itu artinya aku diterima, aku sukses, aku kaya, aku terlihat hebat. Sekarang saya mau tanya dengan jujur, kalau semua yang saudara anggap bernilai itu dicabut, dan sudah tidak ada lagi, kalau semua yang membuat saudara merasa berarti itu hilang, apakah kita masih bisa punya alasan mengatakan bahwa hidupku ini bernilai? Kalau semua itu hilang dan dicabut, siapakah saudara? Saudara, kita hidup bukan hanya di zaman kita mengalami banyak krisis ekonomi, krisis keluarga, krisis moral, tapi kita juga hidup di dalam era krisis identitas. Kenapa? Karena identitas manusia, terutama manusia modern, itu sangat rapuh, saudara. Makanya generasi muda sering gelisah. Bukan karena mereka kurang informasi, kurang apa. Di HP kita informasi selalu mengalir dan banjir. Karena seringkali mereka bingung akan identitas mereka. Orang dewasa pun sebenarnya sama, tapi kita paling pintar untuk menyembunyikan. Kita bersembunyi di balik produktivitas, kita sembunyi di balik karir, kita sembunyi di balik pencapaian-pencapaian kita. Tetapi kalau identitas itu dibangun dari pencapaian, maka biasanya ada dua gejala zaman. Yang pertama, kita sering overthinking. Kenapa? Karena kita takut salah langkah. Kalau salah langkah terus ada kegagalan, kita akan kehilangan harga diri kita. Karena selama ini harga diri kita dibangun di atas hal-hal yang kita anggap penting itu tadi. Atau yang kedua, selain overthinking, kita bikin overthinking. Kenapa? Karena kita suka compare ourselves with other people. Karena kita butuh cermin sosial untuk memastikan, oh aku masih lebih hebat daripada dia.
Aku masih lebih kaya daripada dia. Masih lebih cantik, masih lebih kurus, masih lebih banyak followernya dibanding dia. Gitu. Seringkali kita berpikir seperti itu. Nah, saya nggak sedang menghakimi, saudara. Tetapi saya sedang mendeskripsikan keadaan kita, saudara. Nah, dilema yang jarang disadari, banyak orang percaya bahwa kita adalah produk dari evolusi. Tetapi kalau manusia hanyalah produk alam, maka nilai manusia jadi negosiasi. Kalau kamu berhasil, kamu punya banyak kontribusi, kamu kaya, kamu hebat. Tapi kalau manusia adalah gambar Allah, maka nilai manusia jadi mutlak. Maksudnya begini, meskipun kamu gagal, meskipun kamu kadang-kadang bisa naik turun dalam kehidupan, nilaimu tidak berubah. Jadi kalau kita berkata, aku manusia yang berharga, aku manusia yang bernilai, dasarnya apa, saudara? Itulah sebabnya di zaman yang menolak Allah ini, nilai manusia perlahan-lahan berubah jadi kapasitas. Mampumu apa, kamu produktif atau tidak, kamu bisa memberi atau tidak, itu mengerikan. Karena artinya begini, yang lemah, yang rapuh, yang cacat, yang disabel, yang mungkin saudara sakit, saudara merepotkan. Mudah dianggap kurang bernilai. Tetapi kejadian 1 mematahkan dilema itu. Firman Allah berkata begini, manusia regardless kapasitasnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya nilai manusia bukan hasil performanya, melainkan hasil keputusan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Artinya saudara, nilaimu bukan berdasarkan kamu kaya atau tidak. Nilaimu bukan berdasarkan kamu orang sukses atau tidak, bukan. Tetapi dari kata Tuhan, hasil keputusan Allah. Imago Dei, karena saudara adalah gambar Allah. Katakan sama-sama Imago Dei, Imago Dei. Artinya begini, kita memiliki nilai yang tidak bisa dicabut oleh kegagalan. Saya yakin kita semua di sini pernah gagal. How do you feel when you fail? Terrible. Aduh. Tapi tahukah saudara, di dalam kegagalanmu, nilaimu tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang lain juga punya nilai yang tidak boleh kita injak. Itu implikasinya. Dan gambar yang rusak itu bisa dipulihkan oleh Injil. Kalau saudara percaya pada gambar Allah itu, maka saudara tidak perlu hancur pada saat saudara gagal, karena nilaimu bukan dari suksesmu. Kamu tidak boleh merendahkan orang, karena mereka juga adalah gambar Allah. Dan kamu tidak perlu hidup di dalam cermin palsu yang dunia ini sampaikan. Tetapi saudara bisa hidup dalam cermin Allah. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah pentingnya Imago Dei. Saya akan berikan 4 implikasi Imago Dei. Yang kedua, makna gambar Allah itu karena kita semua ini memantulkan gambar Allah, itu maknanya apa? Kemudian yang ketiga, pemulihan gambar Allah, yaitu pemulihan Imago Dei. Oke? Siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kalau saudara perhatikan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ya baca sama-sama ayat 26-nya ya. 1 2 3, berfirmanlah Allah, baiklah apa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, perhatikan di sini kata-kata kita, ya. Nah, menarik saudara, karena katekismus hari ini bicara tentang Allah Tritunggal. Kita di sini bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ada yang menarik di sini. Kenapa? Ini perlu diperhatikan. Waktu Allah menciptakan alam semesta, Allah cuma berfirman begini, jadilah terang, dan kemudian terang itu jadi. Waktu Allah menciptakan ikan di laut, Allah berfirman kepada air, biarlah air mengeluarkan makhluk hidup. Maka air mengeluarkan ikan-ikan. Waktu Allah menciptakan binatang darat, Allah berfirman kepada bumi, biarlah bumi mengeluarkan makhluk hidup. Kemudian muncullah binatang darat yang melata, yang kaki 4, apapun itu. Tetapi waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak berbicara kepada ciptaan, tetapi dia berbicara kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya saudara dan saya diciptakan pada waktu Allah bicara sama dirinya sendiri. Ini merupakan suatu
pernyataan yang sangat powerful. Ada 4 implikasinya. Yang pertama, implikasi pertama, harga diri manusia. Katakan sama-sama harga diri manusia. Harga diri manusia. Bukan harga diri kita, bukan karena prestasi, bukan karena moralitas kita, bukan karena kontribusi kita atau latar belakang kita. Alkitab nggak berkata kamu berharga karena kamu berguna. Enggak. Alkitab nggak berkata kamu berharga karena kamu berhasil. Meskipun berguna dan berhasil, puji Tuhan, itu bagus. Tetapi setiap manusia bernilai dan berharga karena dicipta segambar dengan Allah. Martabat manusia itu merupakan fakta penciptaan. Kamu berharga bukan karena pencapaianmu, tetapi apa kata Tuhan. Nah saudara, ini bertentangan dengan keyakinan para cendekiawan dan filsuf yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mengikuti kelas filosofi, saudara pasti tahu tokoh ini yang tidak percaya Tuhan. Namanya Bertrand Russell. Dia menulis buku A Free Man's Worship. Dia bilang begini, asal usul manusia, pertumbuhannya, harapan manusia, ketakutan manusia, cinta manusia dan keyakinan manusia hanyalah hasil dari penempatan atom-atom secara kebetulan. Semuanya adalah hasil evolusi. Manusia adalah sebuah organisme yang lebih kompleks daripada kuman. Jadi kalau kuman itu amuba gitu ya, itu simple. Tapi kalau manusia itu kompleks. Lebih kompleks daripada kera. Makanya DNA-nya hanya beda 2% saja langsung jadi manusia. Wah gitu ya. Ini menurut mereka. Jadi banyak ilmuwan yang mengatakan ilmu pengetahuan bisa menjelaskan bagaimana manusia hidup, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa manusia itu berharga. Makanya kalau orang nggak percaya Tuhan, apa salahnya dengan aborsi? Apa salahnya dengan kalau yang tidak berguna bisa dilenyapkan, gitu saudara? Apa salahnya? Itu merupakan hukum alam. Nah, saya pernah baca suatu artikel tentang seorang dokter Kristen. Ada seorang dokter yang punya pasien depresi, saudara. Kemudian dia diskusi dengan teman-teman dokter yang lain dan diawasi oleh seorang dosen, seorang dokter senior. Kemudian dokter yang muda ini dia cerita, saya ini punya pasien yang depresi. Gimana ya caranya menolong dia? Salah satu dokter muda yang Kristen, dia bilang begini, mungkin yang dia butuhkan bukan obat, tetapi yang dibutuhkan sebelum of course dikasih obat, tetapi yang dia butuhkan adalah si pasien yang depresi itu perlu sadar dia berharga dan bernilai sebagai manusia. Si dokter senior yang merupakan dosennya, oh nggak bisa. Karena kamu kalau seperti itu, kamu masuk ke ranah agama. Wah, dia bilang gitu. Karena begini, secara ilmiah itu nggak ada dasar bahwa manusia itu punya martabat dan bernilai. Karena manusia hanyalah organisme yang kompleks. Jadi jangan masuk ke situ. Ya sudah dikasih obat saja. Itu hanyalah imbalan secara chemical di dalam otaknya dia. Dan itu tidak mengejutkan saudara. Kenapa? Karena secara sains murni dokter itu benar. Kalau Allah ditolak, kalau Tuhan itu ditolak, maka dasar martabat manusia hilang. Manusia ingin bernilai tapi fondasinya apa? Karena kalau fondasinya hanya berdasarkan biologi, maka kita nggak beda dengan binatang. Jadi nilai manusia menurut firman Allah itu bertentangan dengan pendapat lensa dunia sekuler. Nilai firman ini saudara berharga dan itu objektif. Tidak bisa dicabut, tidak bisa dinegosiasikan. Karena saudara dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama saya berharga. Karena saya segambar dengan Allah. Amin. Katakan pada kanan kirimu, kamu juga. Amin, saudara. Jadi dasar manusia punya martabat itu bukan berdasarkan sains. Karena kalau hanya berdasarkan biologi, kita nggak beda jauh dengan binatang. Tanpa imago Dei, katakan sama-sama imago Dei. Imago Dei, konsep martabat manusia itu tidak ada dasarnya. Tapi karena firman, kita bisa berkata bahwa kita segambar dengan Allah. Itu implikasi yang pertama. Harga dirimu itu karena saudara segambar dan serupa dengan Allah. Nah yang kedua,
cara kita memperlakukan sesama. Artinya kalau saudara segambar dan serupa dengan Allah, yang segambar dan serupa dengan Allah bukan hanya saudara, tetapi orang yang bencetno yang kamu benci, itu juga segambar dan serupa dengan Allah. Setiap orang yang kita temui membawa kemuliaan Allah, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai. Saudara, seringkali kalau kita mau jujur, kita itu kan mau dianggap bernilai. Tapi kalau ngomongin tentang orang lain yang kita tidak suka, belum tentu kita mau. Betul atau tidak, saudara? Berapa banyak kita seringkali ngomong sama orang kebun binatang tuh keluar. Orang nyebelin dalam hati. Maaf nih ya, anjing. Ya atau ya. Oh mungkin gak ngomong di sini. Kan aku Gibeon Church. Oh, Gospel Center. Gak ngomong gitu. Tapi di dalam hati, saudara bisa ngumpat sama dia. Dalam hati. Saudara lupa bahwa dia juga segambar dan serupa dengan Allah. Ada ayatnya ini by the way, Yakobus 3 ayat 9. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk, apa saudara? Manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Wih, di perjanjian baru saudara. Ternyata lidah kita berkontradiksi dengan apa yang kita percayai. Saudara, artinya setiap hinaan, setiap kita memperlakukan orang secara diskriminasi, kita melecehkan orang, kita memanipulasi orang, itu bukan sekedar masalah etika, tetapi ini kesalahpahaman teologis. Apa yang kamu percayai tidak sesuai dengan kelakuanmu. Standar ganda, kontradiksi. Kalau Allah mengasihi manusia, termasuk kamu, dia juga mengasihi orang yang mungkin saudara tidak sukai. Saudara, saya mempelajari teologi kota ya. Kalau Allah mengasihi manusia lebih dari semua ciptaan yang lain, maka kota, tempat manusia berdesakan, saudara tahu ya kalau saudara lihat di Surabaya, di Pulau Jawa, di Jakarta, manusia di mana-mana, betul nggak saudara ya? Coba saudara pergi ke mana, New Zealand atau di Australia gitu ya, saudara nyetir, manusia itu jarang-jarang, jarang gitu ya saudara ya. Tapi kalau di sini, wah di mana-mana, di warung, di pojokan jalan, semprit-semprit, prit gitu ya kan. Selalu ada banyak manusia di mana-mana, di angkot, wah manusia di mana-mana. Saudara pergi ke Shanghai, manusianya lebih banyak. Di Tokyo, lebih banyak lagi. Di New York City, lebih banyak lagi. Makanya kalau saudara notice kenapa kok Rasul Paulus itu kemana-mana melakukan perintisan gereja di kota. Karena gini, tempat manusia berdesakan, di situ adalah pusat perhatian kasih Allah. Karena manusia-manusia itu butuh Injil. Butuh diselamatkan. Karena itu merupakan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah ini mengubah cara kita melihat orang asing. Ini mengubah cara kita melihat orang yang beda ras. Beda latar belakang. Bahkan orang yang menyebalkan sekalipun, kita tidak boleh merendahkan. Orang yang berbeda dengan kita. C.S. Lewis di dalam bukunya The Weight of Glory, dia berkata begini. Gak ada orang yang biasa-biasa saja. Manusia adalah makhluk-makhluk yang bernilai kekal. Wow, saudara. Kalau saudara sadar akan hal ini, maka saudara akan hormat. Saudara akan rendah hati, gak sombong. Saudara akan penuh kasih. Kenapa? Karena mereka segambar dan serupa dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Aminnya berat ya saudara ya. Karena saudara tiba-tiba kepikiran orang yang saudara dendam gitu ya. Orang yang ngejak duitmu. Mosok iku segambar dan serupa dengan Allah. Kaya itu segambar dan serupa dengan monyet itu dia bilang itu. Mungkin saudara berpikir seperti itu ya. Tetapi saudara tahu. Kalau Yesus mati buat dia juga. Halo. Anugerah bukan cuma hanya untuk saudara. Tapi anugerah buat orang-orang yang juga mungkin menyakiti saudara. Yang setuju katakan amin. Berat. Tapi kalau saudara sadar akan hal ini, maka saudara akan mulai mawas diri. Berapa banyak kita punya pray, share, invite itu nama-namanya yang saudara suka saja. Ada yang saudara dendam kesumat, buk masuk no situ. Dan saudara doakan Tuhan selamatkan dia. Mungkin doa saudara nggak masuk situ, tapi doa saudara ada yang lain. Biarkan dia masuk neraka. Begitu saudara ya mungkin ya.
Tetapi saudara harus sadar, itu bukan hak kita. Yang setuju katakan amin. Itu bukan hak kita. Berapa banyak mungkin saudara juga pernah didoakan sama orang lain, tapi buktinya saudara selamat kan? Oh biar dia disambar petir. Sampai sekarang saudara masih belum disambar petir, malah menerima Kristus. Gitu. Artinya, yang segambar dan serupa dengan Allah bukan hanya saudara, tapi orang lain juga. Nah ini implikasi yang ketiga. Artinya begini, ada hak asasi manusia. Saudara, hak asasi manusia itu berasal dari kebenaran firman. Saudara, ada banyak orang yang tanya, anak-anak muda itu tanya sama saya, Pastor dari mana sih konsep hak asasi manusia? Banyak orang bilang dari barat. Kenapa? Karena kalau dari barat itu muncul French Revolution. Mungkin muncul Enlightenment. Makanya kita bisa lihat pergi ke Italia itu ya. Michelangelo itu The Age of Enlightenment. Ya itu luar biasa. Karena di zaman itu budaya barat menemukan peradaban, civilization. Tapi di tempat lain itu barbar, makanya orang barbar. Jadi mungkin hak asasi manusia dari barat. Tapi begini saudara, seorang filsuf besar namanya Aristoteles pernah berkata dalam bukunya bahwa ada bangsa-bangsa yang memang terlahir untuk menjadi budak. Itu Aristoteles, seorang filsuf barat. Pemikiran barat sekuler itu memilah-milah derajat manusia. Lah kalau begitu, kalau Aristoteles yang merupakan seorang filsuf barat aja ngomong gitu. Lah dari mana datangnya konsep hak asasi manusia yang kita junjung saat ini termasuk di Indonesia? Meskipun pelanggarannya juga banyak di mana-mana. Ada seorang cendekiawan besar dari Cornell University yang namanya Brian Tierney, ya. Ini sedikit pelajaran filosofi saudara ya, tapi penting. Melakukan riset mendalam mengenai hak asasi manusia. Di dalam bukunya The Idea of Natural Rights. Ide dari hak manusia secara natural. Itu tidak muncul dari ruang hampa atau hanya dari peradaban barat. Ternyata setelah diselidiki, itu tidak dimulai dari revolusi Prancis atau Enlightenment. Zaman Enlightenment di mana Michelangelo, Leonardo da Vinci, bukan itu. Melainkan berakar jauh dari pemikiran gereja, saudara. Setelah ditelusuri, ternyata para lawyer, ahli hukum gereja bekerja sama dengan pemerintahan di barat pada saat itu. Dan mereka mulai berkata, kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, artinya manusia kulit warna apapun, ras apapun, dia anak-anak, perempuan, janda, orang tua, lansia, orang sakit, itu punya hak asasi. Jadi ternyata prinsip-prinsip Alkitab yang dipakai oleh budaya barat untuk menerjemahkannya dan dibuat menjadi hukum dari negara tersebut, saudara. Itulah sebabnya salah satu yang sering dipakai adalah Kejadian 9 ayat 6 yang melarang pembunuhan. Ini adalah sabda Allah kepada Kain yang membunuh Habel. Baca sama-sama ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut apa? Gambarnya sendiri. Berdasarkan ini makanya kita tidak boleh menyiksa manusia lain. Kita tidak boleh menindas manusia lain. Kita nggak boleh membunuh manusia lain. Karena dia ciptaan Tuhan. Bukan hak kita untuk melakukan itu, saudara. Jadi rupanya konsep hak asasi manusia asalnya dari mana? Dari kekristenan. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa, saudara. Saudara baca sendiri bukunya. Brian Tierney dari Cornell University. Dr. Martin Luther King Jr. Seorang civil rights movement yang memperjuangkan hak kulit hitam di Amerika. Dia berkata begini. Tuhan telah menyematkan sesuatu yang istimewa. Suatu kemampuan untuk manusia bersekutu dengan penciptanya. Hal inilah yang memberikan manusia keunikan. Nilai dan martabat yang tak tergoyahkan. Sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Amerika di sana ya. Kita tidak boleh melupakan bahwa di dalam gambar Allah tidak ada pembedaan kelas atau tingkatan. Setiap manusia, mulai dari kulit putih hingga kulit hitam, semuanya memiliki nilai yang berharga
di hadapan Tuhan. Wow, ternyata saudara, hak asasi manusia itu merupakan konsep Alkitab. Jadi hari ini kalau saudara punya hak asasi, itu karena saudara segambar dan serupa dengan gambar Allah. Yang setuju katakan amin. Imago Dei, katakan sama-sama, Imago Dei. Implikasi yang terakhir dari ini. Imago Dei menentukan sejauh mana kehidupan manusia dilindungi. Maksudnya apa? Kalau manusia segambar dengan Allah dan berasal dari Allah, maka perlindungan hidup melebar. Nanti saya akan jelaskan. Kalau nilai manusia hanya ditentukan oleh kapasitasnya, perlindungan hidup menyempit. Apa maksudnya? Begini saudara, lensa dunia berkata gini, manusia itu bernilai kalau kamu pinter. Manusia bernilai kalau kamu berkontribusi banyak pada masyarakat. Oh, kamu akan dihormati. Manusia itu bernilai kamu bisa berfungsi di dalam keluarga, berfungsi, punya kerja, berguna, maka kamu bernilai. Manusia itu bernilai kalau dia tidak gila, gak gendeng, sampel, mental health, gak gendeng. Itu artinya dia bernilai. Nah masalahnya begini saudara, bayi belum punya kapasitas untuk melakukan itu semua. Bernilai gak? Kalau menurut lensa dunia, gak terlalu bernilai. Makanya saudara lihat, orang-orang yang tidak percaya Tuhan membenarkan aja aborsi. Zaman dulu, aku belum siap punya anak. Zaman dulu, di zaman masih abad pertama, anak dibunuh. Saudara. Aduh, orang tuaku sudah tua, lansia, dibuang. Makanya di luar kota, zaman dulu, banyak orang tua yang sakit dibiarkan di luar. Kenapa? Karena sudah tidak bernilai. Karena apa? Nggak punya kapasitas. Penyandang cacat, disabilitas, tidak punya kapasitas, dibuang. Jadi kalau nilai manusia hanya berdasarkan kapasitasnya, maka lingkaran hidup yang dilindungi dan dihargai akan terus menyempit. Tetapi kalau saudara perhatikan, karena gereja mula-mula, kapan itu gereja mula-mula? Di abad pertama pada waktu Yesus sudah naik ke surga, kan ke-12 muridnya menyebarkan ajaran kekristenan. Gereja mula-mula memegang teguh Imago Dei. Makanya mereka melawan kebudayaan yang membuang manusia. Melawan kebudayaan yang mengeksploitasi perempuan. Melawan kebudayaan yang membunuh anak-anak. Makanya gereja mula-mula menolak aborsi. Gereja mula-mula membela perempuan. Gereja mula-mula membela janda dan yatim piatu. Melindungi bayi dan anak-anak. Merawat orang miskin, orang cacat, orang sakit dirawat. Kenapa? Karena mereka segambar dan serupa dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Imago Dei memperluas kasih, bukan mempersempitnya. Ini implikasinya. Jadi hari ini kenapa kok Gibeon Church peduli sama orang-orang marginal? Kenapa kok kita melayani orang-orang miskin? Kenapa kita buka bimbel untuk orang-orang yang susah untuk sekolah? Karena ini saudara. Karena mereka semua adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kita nggak cuma mikir diri kita sendiri, tapi kita mikirkan implikasinya kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tersingkirkan. Karena kalau Tuhan mati buat mereka, maka gereja juga harus peduli sama mereka. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah pertanyaannya begini. Setelah kita bicara betapa berharganya manusia, betapa seriusnya martabat manusia, betapa luasnya implikasi Imago Dei, muncul pertanyaan yang gak bisa dihindari. Kalau begitu, kenapa kok dunia ini penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan? Kalau manusia segambar dan serupa dengan Allah, kenapa ada terorisme? Kenapa ada genocide? Kenapa ada perbudakan? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa kita saling menghina dan saling merendahkan? Kenapa kok ada ketidakadilan? Masalahnya di sini saudara. Di sini kita masuk dalam masalah. Imago Dei di dalam diri kita rusak. Dan gara-gara kerusakan gambar Allah di dalam diri kita itu, kita gagal menghormati gambar Allah di dalam diri orang lain. Itulah sebabnya ada begitu banyak ketidakadilan. Itulah sebabnya ada begitu banyak pertikaian. Ada banyak keretakan dalam relasi. Nah disinilah saya mau masuk dalam poin yang kedua. Kita harus mengerti dulu apa arti manusia diciptakan segambar dengan Allah. Karena kalau kita salah memahaminya, kita juga
salah paham kenapa kok kita rusak dan bagaimana kerusakan itu bekerja dalam diri kita. Nah begini saudara, kita lihat sama-sama. Apa artinya gambar Allah? Ayo sama-sama baca di 2 Korintus 3 ayat 18. Ini adalah ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita semua apa? Mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan di sini dalam bahasa aslinya adalah memantulkan. Jadi mencerminkan. Sudah pernah lihat cermin? Cermin itu punya 2 hal. Yang pertama, gambar Allah, kita mencerminkan gambar Allah, memantulkan gambar Allah. Yang pertama adalah refleksi. Kita mencerminkan yang asli, menyatakan karakter Allah. Ada karakter Allah dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Kok bisa manusia bermoral? Maksudnya apa? Kenapa kok manusia bisa merasa bersalah kalau dia berbohong? Kenapa kok manusia merasa bersalah kalau dia membunuh? Pernah enggak kucing? Aku tak bunuh tikus atau enggak ya? Kok rasanya salah itu? Itu rasanya mengeksploitasi makhluk yang lebih lemah. Enggak ada gitu-gitu. Dia lihat tikus langsung disikat. Itu adalah kodrat alam. Itu instingnya dia. Enggak punya moral. Dan tikus begitu lihat kucing, dia enggak langsung, ayo demo, ayo lawan. Kita tidak boleh dimakan. Kita enggak ada tikus-tikus itu demo lawan kucing, enggak ada. Itu manusia. Dari mana kita mengalami ini ketidakadilan, kita harus protes. Meskipun demo-demo sekarang banyak dibayar ya saudara ya. Tetapi aslinya demonstrasi protes itu karena ada sesuatu yang tidak benar. Lah dari mana standar kebenaran itu? Yang tidak benar itu kok bisa dibilang tidak adil? Dari mana munculnya? Dari moral. Itu adalah karakter Allah yang ada di dalam diri kita. Kalau dalam bahasa apologetika itu moral argument. Bahwa manusia bukan seperti gorila. Manusia tidak seperti monyet. Kenapa? Karena manusia punya moral. Mencerminkan gambar Allah. Menyatakan karakter Allah. Dan juga bukan hanya refleksi, tetapi juga representasi, mewakili yang asli. Menghadirkan Allah ke dalam dunia. Makanya kalau sebuah peradaban itu kacau, kita bilang gini, orang hidup kok kayak binatang. Betul? Kenapa? Karena binatang gak teratur hidupnya. Dia hanya semuanya berdasarkan insting. Tapi kalau punya keteraturan, bukankah itu menghadirkan Allah di dunia? Jadi kalau saudara bisa pingin tahu ya, ini gambaran, ilustrasi. Itu cermin dan matahari. Saya mau tanya sama saudara, apakah cermin menciptakan cahaya? Boleh dijawab? Apakah cermin menciptakan cahaya? Tidak. Tetapi cermin memantulkan refleksi matahari yang bercahaya. Dan kalau matahari itu dipusatkan cahayanya akan menyalakan api. Begitu pula manusia. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, kita itu seperti cermin. Pada saat kita menghadap kepada Allah, keserupaan kita dengan Allah itu membawa kehidupan. Tapi begitu kita tidak menghadap kepada Allah, apa yang terjadi? Kita akan seperti binatang, saudara. Manusia tidak diciptakan untuk menciptakan maknanya sendiri. Manusia diciptakan untuk menerima makna itu dari Tuhan. Memantulkan. Kita menghadap kepada Tuhan sehingga kita memantulkan gambar Allah itu kepada dunia. Seharusnya seperti itu. Nah kalau kita melihat gambar Allah itu seperti apa. Saya masih ingat dulu pelajaran PMP. Ya, pendidikan moral Pancasila. Sekarang kan sudah tidak ada ya saudara ya. Tapi saya masih ingat sekali itu diajarin bahwa orang atau manusia Indonesia, bukan hanya manusia Indonesia, manusia pada umumnya adalah makhluk sosial. Tahukah saudara, itu merupakan gambar Allah. Kita adalah makhluk relasional. Masih ingat tadi katekismusnya? Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus saling mengasihi dari awal. Bapa, Putra dan Roh Kudus memiliki relasi, adalah sebuah komunitas. Jadi kalau kita segambar dengan Allah Tritunggal, artinya kita adalah makhluk relasional. Kita nggak bisa otonom. Relasi membentuk kita. Makanya kita butuh komunitas. Se-introvert saudara, pasti saudara masih butuh teman. Betul saudara? Kalau orang
ekstrovert temannya banyak. Tapi kalau orang introvert, meskipun 1 atau 2 atau 3, tetap aja butuh teman. Tahu dari mana kalau saudara adalah makhluk relasional? Pujian membuat engkau feel good. Hinaan membuat hatimu sakit. Papamu ngomong apa tentang kamu, kamu bisa ingat sampai umur 50. Betul atau? Temenmu menghina kamu, aku masih ingat, ngajar iku. Wah, dendam kesumat. Kenapa? Karena kita makhluk relasional. Penolakan menghancurkan kita, pujian dan kasih membangun kita. Relasi membentuk kita. Makanya saudara bisa merasa dikasihi dan juga saudara bisa terlukai. Dan ini bukan kelemahan, ini adalah desain Allah. Karena saudara serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya saudara butuh komunitas. Makanya kalau saudara menjadi bagian dari gereja, jangan cuman hanya datang kebaktian pulang. Saudara nggak punya komunitas. Makanya saudara perlu komunitas. Kenapa? Karena kita adalah makhluk relasional. Yang kedua, kita adalah makhluk rohani yang tergantung sama Sang Pencipta. Karena tadi dibilang seperti cermin, cermin itu menghadap kepada siapa? Karena kita seperti cermin, kita seharusnya menghadap kepada Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita ini menyembah. Makanya saya selalu bilang sama saudara, saudara gak akan pernah ketemu sekelompok babi menyembah pohon pisang. Gak pernah. Gak akan pernah. Saudara gak akan pernah ketemu sekelompok monyet menyembah batu besar. Gak pernah. Mereka hanya cari makan. Tapi kalau manusia, di paling primitif, di hutan yang paling terpencil, mereka kok bisa ya punya sistem keagamaan. Mereka kok bisa ya punya sistem penyembahan dan ritual-ritual. Kok bisa ya? Dari mana itu? Karena kita adalah penyembah. Kita selalu menyembah sesuatu. Dan disinilah rusaknya. Kalau tidak menyembah Allah Sang Pencipta, maka kita pasti menyembah ciptaan. Makanya manusia itu hari-hari ini tidak menyembah patung. Manusia modern, kita menyembah karir. Kita menyembah keluarga. Kita menyembah pasangan. Kita menyembah reputasi. Kita menyembah bahkan pelayanan. Kamu bisa kelihatannya melayani Tuhan. Tapi kalau kamu cari pelayanan untuk mendapatkan harga diri, penghargaan manusia, kamu sebenarnya tidak melayani Tuhan. Kamu sedang menyembah berhala. Taunya gimana? Sesuatu Alkitab itu bilang berhala, kamu akan ngomong gini, kalau aku punya itu, aku bernilai. Loh ya kan? Nilainya menyelenceng. Bukan lagi imago Dei. Tapi dari karirmu, dari sogehmu. Dari kayamu, dari suksesmu, dari bahagia keluargamu. Itu ciptaan. Bukan patung. Tetapi sesuatu yang membuat Anda berkata, kalau aku punya itu, gelar. Mungkin jabatan, aku berarti. Dan saudara tahu, bagaimana kita treat orang lain. Ketika Allah bukan menjadi pusat hidup kita, maka orang lain hanyalah menjadi alat, menjadi sarana untuk mendapatkan apa yang kita mau. Orang lain dipaksa menjadi penyelamat-penyelamat semumu. Orang lain dipaksa untuk meneguhkan harga dirimu. Makanya kamu begitu peduli tentang orang ngomong apa tentang kamu. Orang lain dipaksa untuk menjadi sumber rasa amanmu. Dan saudara tahu manusia berdosa tidak bisa jadi Tuhan. Tidak bisa jadi pusat. Kamu pasti kecewa, kamu pasti overthinking, kamu pasti cemas, kamu pasti anxiety. Itulah kenapa waktu imago Dei rusak menghasilkan apa? Relasi yang menekan, pernikahan yang melelahkan, persahabatan yang manipulatif, bahkan pelayanan yang menguras jiwa. Saudara kecewa pada waktu ketua CG-mu kurang memperhatikan kamu. Aku gak diperhatiin, percuma. Kata ini gospel center, ya gitu misalnya gitu ya. Saya pas lagi hujan, saya lihat bawah karena rintik-rintik. Pastornya gak nyopo aku. Wah gitu misalnya gitu ya saudara ya.
pengalaman gitu saudara. Sombong gitu. Saudara. Akhirnya apa? Saudara pelayanan karena apa? Saudara ingin dihargai orang. Lupa lihat siapa? Lihat pencipta kita. Lupa bahwa sumber nilai kita bukan dari pencapaian kita dan apa kata orang. Kita lupa siapa identitas kita. Saudara, masalah terbesar manusia bukan kurang nilai, tapi salah sumber nilai. Cermin jiwa kita menghadap ke arah yang salah. Saudara, seringkali masalah kita adalah saudara dan saya mencari rasa berharga dari hal-hal yang salah. Itulah sebabnya saudara lelah. Itulah sebabnya saudara overthinking. Itulah sebabnya saudara mudah tersinggung. Kita susah untuk mengasihi orang lain. Karena cermin jiwa kita menghadap ke arah yang salah. Pertanyaannya kan begini. Kalau imago Dei itu rusak, siapa yang bisa memulihkannya? Kalau manusia tidak bisa menciptakan maknanya sendiri, siapa yang menciptakan maknanya? Kalau manusia salah menghadap cerminnya, kita harus menghadap kemana? Saudara, nasihat tidak cukup. Usahamu, resolusi tahun 2026 tidak akan cukup. Agama dan moral tidak akan cukup. Yang kita butuhkan adalah sumber cahaya yang baru. Disinilah kita masuk poin yang ketiga. Pemulihan gambar Allah, imago Dei. Saudara, ada yang pernah ngomong sama saya pada waktu perkumpulan mahasiswa gitu ya. Bagaimana kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Saya nggak bisa lihat Tuhan. How can we see God? Rupanya dia belum baca Alkitab. Karena kalau saudara baca di Kolose 1 ayat 15. Let's read it together. 1, 2, 3. Ia adalah, siapa ia ini? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Alkitab nggak berkata begini, Yesus menunjukkan jalan menuju gambar Allah. No. Alkitab berkata, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara nggak bisa lihat Allah Tritunggal. Saudara nggak bisa lihat Yesus Kristus, nggak bisa lihat Roh Kudus. Tapi kalau saudara ingin tahu Allah Tritunggal seperti apa, lihatlah Yesus, karena Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Kalau Anda ingin tahu seperti apa Tuhan itu, bagaimana kemuliaan Allah itu, bagaimana karakter Allah itu, Yesus pernah ngomong gini, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Imago Dei yang telah dirusak oleh Adam di Taman Eden, saat ini digenapi sempurna oleh Adam yang kedua, yaitu namanya Yesus Kristus. Saudara, kenapa banyak orang membaca Alkitab tetapi tidak berubah? Kenapa? Saya pernah mendengarkan beberapa orang yang cerita sama saya ini baca firman terus, tapi hidupku gak berubah. Dan saudara tahu ada rahasia yang Rasul Paulus sampaikan, yang menurut saya ini bisa menjadi rahasia buat kita, supaya imago Dei di dalam diri kita terus menerus diubahkan dan dipulihkan. Di 2 Korintus 3 ayat 14-16, Rasul Paulus bicara tentang orang Israel yang meskipun ngerti firman, tapi hidup mereka gak berubah. Dikatakan begini ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu, masih ada selubung, tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, firman, tanpa disingkapkan. Baca karena, oke? Yang saya highlight, 1, 2, 3. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Makanya kalau saudara lihat kenapa di Gibeon, semua firman selalu kembali kepada Kristus. Kenapa saya selalu mengajak saudara untuk melihat kepada Kristus? Karena tanpa Kristus akan selalu ada selubung. Tanpa Kristus kamu gak tersingkap. Kamu hanya beragama. Dikatakan ayat 15, bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Ayat 16 baca yang di highlight 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari gimana caranya berbalik pada Tuhan? Memandang kepada Kristus. Karena mereka hanya baca hukum, baca perintah, baca prinsip tanpa melihat Kristus dan Injilnya. Mereka hanya melihat apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak melihat apa yang Allah Tritunggal telah lakukan buat mereka melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya selalu mengajak kita untuk memandang kepada salib. Karena salib adalah paradoks imago Dei. Sang gambar Allah yang sempurna namanya Yesus Kristus. Sang manusia sejati yang sempurna namanya Yesus Kristus. Sang pribadi yang hidup tanpa dosa namanya Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi di salib? Dia dipermalukan, dia ditelanjangi, dia dihina, dia disalibkan dan mati. Kenapa? Untuk apa? Supaya gambar Allah yang rusak di dalam kita tidak dihancurkan, tidak dibinasakan, tetapi diselamatkan, tetapi dipulihkan. Itulah sebabnya kalau saudara overthinking, saudara selalu merasa nilai dirimu kurang, pandang kepada salib. Karena di salib paradoks itu ketemu. Kekudusan Allah dan kasih Allah bertemu. Di salib kita melihat dua hal sekaligus. Yang pertama, kekudusan Allah, karakter Allah tidak pernah dikompromikan. Saudara bisa melihat betapa seriusnya kerusakan kita, betapa bobroknya dosa kita, sampai sang anak Allah harus mati, menanggung semua yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Tetapi pada saat yang sama kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah. Kasih Allah yang mengasihi orang-orang penindas seperti kita. Orang-orang yang suka ngomong binatang kepada gambar Allah yang lain. Yang suka merendahkan, yang suka mendiskriminasi. Yang pernah aborsi, yang pernah mengeksploitasi, yang pernah memanipulasi. Betapa besar kasih Allah untuk orang-orang seperti saudara dan saya. Sampai sang anak Allah rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara. Kalau saudara lihat ini, hatimu akan mulai berkata, kalau aku begitu dikasihi, maka aku gak perlu lagi cari nilai di tempat-tempat yang salah. Kalau aku begitu dikasihi, kenapa aku menghadapkan cerminku ke tempat yang salah? Seharusnya aku menghadapkan cerminku kepada Kristus. Saudara, kalau saudara ingin berubah, saudara kalau saudara ingin tahun ini lensamu diubah, gambar dirimu dipulihkan, logikanya begini. Ketika kita memandang kepada Kristus, cermin jiwa kita kembali menghadap ke sumber terang. Saudara tidak lagi menghadap ke arah yang salah. Injil tidak pernah berkata bersihkan cerminmu lebih rajin supaya cerminmu lebih bersih. Tidak. Injil berkata arahkan cerminmu kepada Kristus. Pandanglah Kristus. Dan ketika itu terjadi, cermin jiwa kita, imago Dei, pantulan kemuliaan Allah, perlahan semakin terang dan semakin terang. Saudara akan dipulihkan. Ada ayat yang mengatakan selanjutnya di 2 Korintus 4. Tadi kita baca 2 Korintus 3. Rasul Paulus meneruskan. Dia memberikan alasan kenapa dia tidak pernah khotbah tentang dirinya sendiri. Dia bilang begini, kami tidak memberitakan diri kami sendiri. Akan tetapi kami memberitakan kepada bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami hanyalah pelayan bagi Yesus. Ayat 6, Allah pernah berkata, biarlah terang bersinar dari kegelapan. Dan ini adalah Allah yang sama yang membuat terangnya bersinar di hati kita. Untuk memberitahu kita bahwa kemuliaannya sendiri terlihat pada wajah Kristus. Paulus berkata begini di ayat sebelumnya. Kamu berubah pada saat kamu memandang kemuliaan Tuhan. Kemudian di pasal berikutnya dia bilang gini. Kalau kamu ingin melihat kemuliaan Tuhan, pandanglah wajah Kristus. Pandang dia. Pandanglah karya Kristus. Pandang dia. Kalau kamu memandang dia,
Memandang Kristus mendorong kita untuk terus bertobat. Memandang Kristus mendorong kita untuk berubah. Kagum sama Kristus mendorong kita untuk hidup taat. Mendorong kita untuk hidup bagi Tuhan. Itu rahasianya. Saudara ingin imago Dei dalam hidupmu dipulihkan, pandang kepada Kristus. Saudara, saya pernah mendampingi seorang jemaat. Secara lahiriah hidupnya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan stabil, keluarga kelihatannya baik, bahkan aktif di gereja. Tapi satu hari dia pernah ngomong, Pastor Mike, saya ini letih. Saya tahu ada firman yang berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberi kelegaan, tetapi aku kok letih. Saya nggak tahu kenapa. Setelah ngobrol lebih dalam, saya baru ngerti. Baru kelihatan bahwa nilai diri saudara saya ini selama ini dibangun dari satu hal. Harus kelihatan hebat, harus kelihatan sukses, harus kelihatan berhasil, bahkan sama pasangannya, bahkan sama anak-anaknya, bahkan di hadapan orang lain. Jadi waktu dia gagal, dia merasa hancur. Tapi waktu dia berhasil, dia tetap cemas, capek. Karena selalu overthinking, selalu compare themselves. Karena dia takut kehilangan semua yang dia anggap berhasil itu. Kita sama-sama berproses. Pelan-pelan Injil mulai menegurnya. Tidak langsung, tapi melalui sesi-sesi kita bicara, dia mulai bilang sama saya, Pastor, saya rasanya mulai mengerti. Karena saya bukan berharga karena hidup saya terlihat sukses, hebat, dan kaya. Tapi saya berharga karena saya adalah gambar Allah yang sudah ditebus oleh Kristus. Dia nggak langsung berubah, saudara, tapi pelan-pelan. Saya ajak dia untuk memandang kepada Kristus. Saya pun juga berproses bersama-sama. Saya pun juga cerita. Berapa kali saya berpikir bahwa pelayanan saya yang mendefinisikan harga diri saya. Dan saya terus bertobat. Caranya bertobat gimana? Pandang kepada Kristus lagi dan lagi. Dan untuk pertama kalinya kami berdua ada di dalam journey untuk berhenti membuktikan diri, tetapi terus memandang kepada Kristus. Journey ini belum selesai. Kita semua masih bersama-sama dalam journey ini. Saya mau mengajak kita semua untuk berproses bersama-sama. Dan saudara tahu dampak pemulihan imago Dei? Ketika gambar Allah dipulihkan di dalam kita, kita mulai menghormati gambar Allah itu di dalam orang lain. Saudara gak akan bilang tentang orang lain, goblok, gak akan gitu. Karena saudara tahu apa yang saudara terima semua anugerah. Saudara gak akan bilang dasar anjing, gak akan gitu. Saudara akan mulai melihat bahwa orang itu pun juga dikasihi Tuhan seperti saudara dikasihi Tuhan. Akibatnya apa? Anda akan lebih rendah hati, Anda akan lebih lembut, Anda akan lebih jujur, Anda lebih bisa mengasihi. Buah roh itu keluar semua. Kenapa? Karena Anda semakin kagum sama Kristus. Karena saudara mengenakan manusia baru, imago Dei-mu diperbaharui hari ke sehari. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi reflektifnya saudara, kita sama-sama reflektif ya. Hal apa yang menentukan nilai diri dan rasa berhargamu akhir-akhir ini? Apakah itu Kristus? Ataukah sesuatu yang lain? Kalau itu sesuatu yang lain, mari sama-sama kita bertobat. Apakah kehadiran saudara membuat orang lain merasa dihargai? Atau justru gara-gara kamu orang merasa rendah? Karena sering kamu hina. Atau orang merasa dimanfaatkan? Karena saudara egois. Ayo sama-sama bertobat. Bagian mana dalam hidup kita yang perlu kita bawa kepada Kristus untuk dipulihkan oleh Dia. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan lagu yang menjadi respon kita, saya akan membacakan implikasi Injil. Are you blessed today?
Yes, saudara, saya berdoa supaya imago Dei dalam hidup saudara dipulihkan. Orang berinjil tidak merendahkan siapapun. Kenapa? Karena dia melihat Kristus mati bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak membangun nilai diri dari pencapaiannya, tetapi sadar bahwa nilai diri saudara aman oleh salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil tidak malu mengakui kerusakan dalam dirinya, karena gambar Allah di dalamnya sudah dipulihkan melalui Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Apalah arti hidupku, Bukan pada kekuatanku, bukan pada kekuatanku, namun itu bulukannya di salib. bukan di kuat gagah kita, katakan sama-sama. Bukan di kuat gagahku ataupun kebanggaanku, namun di dalam darahnya di salib. Pandang kepada penebus kita yaitu Yesus. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Manusia seperti bunga cepat sirna, Seperti bunga cepat sirna, dunia tawarkan yang fana. Hidup kekal panggil kita. pandang salib. Takkan banggakan kuatku dan semua keterbatasanku. Bermegah saja di dalam Kristus. Ku bermegah karena Kristus di salib. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Katakan sama-sama, dua makna ku sadari. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku. Lunas diriku ditebus di salib. Sekali lagi naikkan, dua makna ku sadari. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku. Yesus menebusmu. Lunas diriku ditebus di salib. Bersukalah atas Yesus, katakan. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku seringkali kami mencari nilai diri bukan dari kasih, tapi dari pencapaian, pengakuan, dan pandangan orang lain. Dan kami bertobat Tuhan hari ini. Ambil waktu untuk bertobat saudara. Karena seringkali kami mudah hancur saat gagal, tapi kami mudah sombong meninggikan diri saat berhasil. Kami mengaku Tuhan, kami sering mencari kemuliaan di tempat yang salah. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami tidak lagi memandang Engkau,
kami juga gagal menghormati gambar Allah di dalam diri sesama kami. Tapi hari ini Tuhan, kami kembali memandang salib-Mu. Kami ingin melihat Yesus Kristus kembali, sang gambar Allah yang sempurna, yang rela direndahkan supaya kami dipulihkan. Kalau saudara ingin supaya gambar Allah itu terus dipulihkan dan saudara ingin memandang kepada Kristus, di tahun 2026 ini minggu yang ketiga, sebagai respon saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kita minta supaya melalui Kristus di salib itu saudara dapat melihat betapa seriusnya dosamu dan dosaku, tetapi betapa besar kasih Tuhan bagi saudara. Dan Tuhan, hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan. Kami tidak datang dengan sebuah kesombongan, tapi kami datang untuk dipulihkan oleh anugerah-Mu, supaya kami kembali menghargai Engkau. Kami menyerahkan kembali sumber nilai dan rasa aman kami di dalam tangan-Mu. Kami ingin menghadapkan cermin kami kembali kepadamu. Selama ini seringkali kami salah menghadapkan cermin kami ke tempat-tempat yang lain. Tapi hari ini arahkan kembali pandangan hati kami kepadamu Yesus. Pulihkan gambar-Mu di dalam kami, agar hidup kami memancarkan kasih-Mu, rendah hati, dan kami penuh dengan anugerah. Karena kami bisa dapat menyalurkan anugerah itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saudara memiliki sebuah pergumulan hari-hari ini, tubuhmu sakit, kau worry, kau cemas terhadap apa yang terjadi, dan mau saudara cemas terhadap tahun 2026, biarlah kau ingat bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya melalui salib. Karena itu kau tidak pernah ditinggalkan. Kau terus dipegang. Dia bersama dengan engkau. Dia memelihara engkau. Dia berjalan bersama dengan engkau. Engkau aman di dalam Kristus. Terima ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita akan mengakhiri kebaktian ini dan menerima berkat Tuhan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Kristus, engkau adalah imago Dei. Engkau segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu harga dirimu tidak ditentukan oleh performamu, tetapi harga dirimu ditentukan oleh karya Allah yang sempurna melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati dan menyertai-mu dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara.